Bapak dan Ibu yang kami hormati, Bapak Ibu pimpinan Komisi 9, anggota Komisi 9, ini adalah data PHK nasional. Memang kalau kita lihat potretnya 2020 itu COVID ya, terjadi peak sebesar 386.000 sekian, 2024 naik 2023 ya. Kemudian saat ini sudah terdata itu adalah sekitar 24.000. Jadi sudah sepertiga ya, sepertiga lebih dari belum lebih ya, sepertiga dari tahun 2024. Ya, jadi kalau ada yang bertanya PHK year to year gabungannya itu saat ini dibandingkan tahun lalu memang meningkat. Ya, ini potretnya. Dan 3 provinsi terbanyak PHK Jawa Tengah, Jakarta, Riau, dan 3 sektor terbanyak itu adalah industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, dan aktivitas jasa lainnya. Tentu kita harus coba bedah next, apa sih penyebab PHK? Ini adalah hasil data dari kami dan ada contoh perusahaan. Ternyata kalau kita lihat memang dari ada 25 penyebab PHK yang mungkin 7 inilah yang dominan. Pertama karena memang perusahaannya rugi atau tutup karena pasar dalam negeri, luar negeri yang menurun. Relokasi, pindah ya, mencari upah yang lebih murah. Kemudian ada kasus perselisihan hubungan industrial, tapi ini biasanya tidak massal dari satu perusahaan. Kemudian tindakan balasan pengusaha akibat mogok kerja, jadi ini hubungan industrial juga. Ada untuk efisiensi, perusahaannya tetap survive, tapi dia kemudian mengurangi jumlah orang. Kemudian ada yang ya melakukan transformasi, perubahan bisnis dan seterusnya. Kemudian yang terakhir itu adalah pilot, karena beban terkait dengan kewajiban kepada kreditur dan seterusnya. Jadi penyebab PHK juga beragam, sehingga ketika kita ditanya mitigasinya seperti apa, tentu kita juga harus melihat case by case-nya seperti apa. Sebenarnya kalau kita lihat PHK itu benar ada, dan juga PHK itu kemudian relatif lebih tinggi dari tahun lalu, tapi potret real juga menunjukkan bahwa investasi baru itu juga ada. Ini data dari Kementerian Perindustrian. Kalau kita lihat terkait dengan survei dari Sakernas juga, jumlah tenaga kerja sektor industri pakaian jadi malah terjadi peningkatan. Ya, Agustus 2024 dibandingkan dengan Agustus 2023. Tapi ini memang potret 6 bulan yang lalu ya. Kemudian jumlah tenaga kerja pada sektor industri tekstil itu relatif lebih stabil. Jadi ini adalah gambaran yang lebih real bagaimana ada PHK dan kemudian ada pertumbuhan industri juga. Kalau kita lihat yang di kiri, investasi PMA, investasi PMDN dan seterusnya, memang ada peningkatan dan ada penurunan, menunjukkan sebuah dinamika, sehingga yang memang yang ditunggu dari pemerintah adalah antisipasi dan mitigasinya seperti apa. Next.